Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah Tuhan kepada makhluk hidup di bumi. Hujan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, tahukah kamu dari mana asal air hujan? Iya, hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Di sekitar kita banyak sekali terjadi perubahan wujud benda. Sekarang amatilah perubahan wujud benda di sekitarmu. Pada bulan Oktober, hujan seringkali datang. Saat sedang hujan, kita lebih senang meminum minuman yang hangat. Misalnya teh manis hangat. Teh manis hangat dibuat dengan cara menyeduh teh dengan air panas. Setelah itu ditambahkan gula supaya manis. Nah, anak-anak, tahukah kamu dari mana gula berasal? Dan bagaimana proses pembuatan gula? Nah, kalau anak-anak belum tahu dan juga penasaran, sekarang kita baca bersama-sama yuk teks berikut dengan cermat. Nah, anak-anak, kita bisa melihat ini adalah sebuah bagian dari proses pembuatan gula. Jadi, gula berasal dari pohon tebu, tanaman tebu ya. Lalu diekstraksi, kemudian pemurnian nira, lalu mengalami penguapan, lalu pendidihan atau kristalisasi, kemudian pemisahan, dan pengeringan serta pengemasan, dan jadilah gula yang sering kita campur dengan minuman itu ya anak-anak. Nah, sekarang apa sih itu ekstraksi? Apa sih itu pemurnian nira? Nah, untuk mengetahui apa itu definisi dari setiap proses atau setiap tahapnya, kita langsung saja baca teks berikut ini. Proses pembuatan gula. Gula berasal dari tanaman tebu. Tebu mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkan gula. Tahapan-tahapan itu terdiri atas pengolahan awal, penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengeringan serta pendinginan. Tahap pengolahan awal dilakukan untuk memilih tebu yang memenuhi syarat. Tebu-tebu yang memenuhi syarat akan diolah menjadi gula. Tebu itu tentunya harus matang, bersih, dan segar. Tahap kedua adalah tahap penggilingan. Tahap penggilingan bertujuan untuk memeras air tebu yang dikenal dengan nira. Jadi anak-anak, nira adalah apa yo? Iya, nira adalah air tebu yang sudah diperas. Proses penggilingan dapat dilakukan sampai 10 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap pemurnian bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam nira atau air tebu. Proses ini dilakukan dengan cara pemanasan, pengendapan, atau penyaringan. Lalu ada tahap penguapan yang bertujuan agar nira yang tadinya cair menjadi lebih kental. Penguapan nira dilakukan pada suhu 65-110 derajat Celcius. Nira yang kental akan memudahkan proses kristalisasi. Lalu kita akan memasuki tahap kristalisasi. Tahap kristalisasi dilakukan dengan cara memasukkan nira kental ke dalam sebuah wadah. Kemudian, nira kental tersebut dipanaskan hingga air menguap dan menghasilkan kristal. Lalu selanjutnya ada tahap putaran. Tahap putaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari lautan yang masih menempel. Dan yang terakhir adalah pengeringan dan pendinginan. Kristal gula yang telah kering kemudian ditampung dalam wadah yang besar. Selanjutnya, kristal gula tersebut ditimbang dan dikemas. Jadi anak-anak, begitulah proses pembuatan gula ya, mengalami bermacam-macam proses dan bermacam-macam tahap serta mengalami beberapa kali perubahan wujud benda. Nah, berdasarkan teks tersebut, pada tahap apakah terjadi perubahan wujud benda anak-anak? Nah, kalau kalian sudah tahu perubahan wujud benda apa yang terjadi, ayo coba dibaca sekali lagi pada buku tema 3C halaman 99. Iya anak-anak, perubahan wujud benda terjadi pada saat tahap kristalisasi. Ya anak-anak, perubahan wujud benda yang terjadi pada tahap kristalisasi adalah penguapan.
Karena nira kental atau air tebu yang sudah mengental dipanaskan sehingga air menguap hingga menghasilkan kristal. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari proses pembuatan gula bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan garam. Nah, kali ini kita akan mengetahui atau belajar bersama-sama bagaimana ya cara garam dibuat melalui video penjelasan yang akan disampaikan oleh si Unyil. Kalian pasti kalau suka menonton si Unyil pernah melihat pada episode ini. Sekarang kita perhatikan bersama ya videonya. Si Unyil, yuk kita kemon. Satu lagi nih, berkah dari pesisir yang disediakan oleh laut. Yap, garam dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Karena petani garam tidak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang. Untungnya, sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik loh. Mantap! Yuk kita kemon! Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih. Bagian bawahnya untuk menampung air tua dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Nah, gimana proses pembuatan garam? Sama dengan proses pembuatan gula, pada proses pembuatan garam juga melalui beberapa tahap ya. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, setelah belajar tentang proses pembuatan gula dan garam, sekarang kita akan mempelajari tentang proses terjadinya peristiwa alam, yaitu proses terjadinya kabut. Wah, tadi di awal Bu Ega sudah mengatakan bahwa hujan itu terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Apakah kabut juga merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud benda? Mari kita pelajari bersama-sama. Proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Nah, dari mana ya kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air ini sangat ringan anak-anak, sehingga bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan.
Sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel pada benda-benda di sekitar kita inilah yang kemudian kita kenal dengan embun. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Ya anak-anak, jadi proses terjadinya kabut itu sama dengan proses terjadinya embun atau pengembunan yang kita sudah pelajari pada subtema sebelumnya. Jadi, karena udara yang hangat itu dapat menampung air, nah, karena pada malam hari udaranya dingin, maka uap air ini akan mengembun dan membentuk titik-titik air. Nah, yang kita sebut kabut ini adalah titik-titik air yang sangat ringan sehingga bisa melayang-layang. Sedangkan titik-titik air yang lebih berat itu mereka akan jatuh dan menjadi embun yang sering kali kita lihat pada pagi hari di daun, kaca jendela. Ya anak-anak, paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang anak-anak setelah membaca bersama teks tentang proses terjadinya kabut, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal pada buku 3C halaman 110, yaitu membuat bagan sederhana tentang proses terjadinya kabut. Seperti ini. Nah, anak-anak, jika kalian kesulitan, kalian boleh bertanya kepada ayah dan bunda, atau kalian juga bisa bertanya kepada Bu Ega. Sampai sini paham ya anak-anak? Terima kasih. Iya, kita tadi sudah belajar tentang proses pembuatan gula, proses pembuatan garam. Ya, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang proses terjadinya kabut. Anak-anak sudah paham ya? Iya dong. Baik, anak Soli, pembelajaran kali ini cukupkan sampai di sini dulu. Anak-anak, walaupun belajar di rumah, tetap harus semangat ya. Dan jangan lupa berdoa, semoga kita bisa secepatnya bertemu dan belajar bersama-sama secara langsung ya. Iya, anak-anak tetap di rumah saja. Jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Oke? Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.